Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Singkat saja, pertandingan Juventus lawan AS Roma berakhir 0-0. Dan apa yang terjadi buat dua tim, saya akan menjelaskan secara singkat. Saya apresiasi bagaimana Thiago Motta melakukan perubahan dari beberapa laga di formasi 4-2-3-1 milik Juventus. Baik di babak pertama itu benar-benar bagaimana mereka mencoba membuka ruang Roma, baik itu di tiga bagian, di kiri, di kanan, dan di tengah. Cukup kuat di terutama Nicola Saviona sebagai bek kanan. Dia mampu melakukan overlapping berhadapan dengan Angelo yang benar-benar juga sangat on fire bagi di Roma. Tapi yang jadi pertanyaan adalah beberapa kali kuku Roma ditekan adalah kurangnya koordinasi, terutama dari Dusan Projanovic sama Kenan Jelfic yang kurang bisa benar-benar memastikan bola itu di kotak penalti mereka. Keunggulan Roma pada saat babak pertama maupun di babak kedua pada saat mereka ditekan adalah bagaimana bisa menutup peluang secara lebih rapat, baik itu Gianluca Mancini dan tanpa sanksi Evan Dika. Terlebih Mirat Silviar yang mampu menjadi tembok pertahanan terakhir. Komunikasi antara tiga pemain ini cukup cair, cukup kuat, di mana kedua bek sayapnya kedua bek kiri dan kanan itu lebih melakukan overlapping, maju mundur sama kayak Juventus. Tetapi yang perbedaan adalah di mana Juventus mampu lebih sering memotong bola pada saat Bryan Cristante mengirim umpan, Celik memberikan umpan, dan terlebih melakukan penekanan lebih masif terhadap Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini tidak bermain sangat buruk, tapi buruknya ini adalah pada saat mereka benar-benar tertekan dengan bagaimana gelandang bertahan Juventus mencoba menghadang Pellegrini pada saat mereka mendapatkan bola, menghalangi Bryan Cristante. Kadang-kadang juga back tengahnya juga lebih sering maju, membuat Solo sebenarnya mendapatkan kesempatan, tetapi ya dengan usia mudanya kurang bisa memberikan bola matang pada Artem Djokovic yang sampai di pekan ketiga belum mendapatkan bola yang lebih kuat, bola yang lebih bisa dia benar-benar selesaikan. Dan di pekan kedua dia mendapat, dan pekan ketiga dia tidak melakukan tendangan, benar-benar dia pakai emosinya itu. Nah, skor 0-0 di babak pertama berakhir adalah skor akhir babak pertama. Di babak kedua tim melakukan banyak perubahan, di mana Corbeher masuk, Francisco Cancelo masuk. Ini menjadi gaya baru bagi Juventus, bukan hanya melakukan serangan langsung atau serangan balik pada saat mereka menerima serangan Roma. Yang paling saya suka dari Juventus adalah melakukan serangan dari baik di garis pertama penyerangan, first line, second line, itu jarak tidak terlalu jauh. Jadi dengan bagaimana Roma melakukan pergerakan di luar tengah untuk keluar dari tekanan, pemain Juventus sudah siap menahannya. Otomatisnya memang
pas dilakukan Daniel Rossi, memasukkan Zelensky yang mampu melakukan sebuah gerakan cepat, dan Dybala yang mampu membagi bola, sebenarnya mampu membuat Juventus sedikit kelabakan. Meskipun kalau kata Romanisti, Zelensky ya kayu mati aja. Tetapi yang kalau teman-teman lihat usaha dia, benar-benar melakukan beberapa kredit, gerakannya harus dikredit. Tackle dia pada Francisco Conceição itu sangat tepat dan perlu dilakukan. Meskipun kita bisa berdebat apakah benar-benar pelanggaran atau tidak, tapi benar-benar bisa mematikan pergerakan Francisco Cantanio, ataupun bagaimana pada saat sisi kanan Roma dapat tekanan, Angelo sudah ada di dekat garis tengah gawang, Zelensky dengan cepat membuangnya, itu kredit. Kedua adalah bagaimana dia begitu cair pada saat Kone masuk sebagai pemain baru Roma. Cair bagaimana ada ada pergerakan 5 pemain yang cukup nyaman memegang bola. Kone, Dybala, Blazanski yang menggantikan Pellegrini, terus ada siapa lagi ya? Dybala, Blazanski, Kone, Angelino, Blazanski, Zelensky, Angelino, Dybala, dan Shomurodov. Tapi Shomurodov nggak terlalu banyak. Geraldo Comancini juga melakukan gerakan juga praktis, secara benar-benar praktis adalah di 10 menit terakhir bagaimana Roma benar-benar melakukan serangan yang cukup terkoordinasi. Tapi menurutku kesalahan dari Roma baik di babak pertama dan gol pada kedua sebenarnya seperti tidak ada koordinasi dan ketidakyakinan dalam memberikan bola benar-benar matang. Alih-alih melakukan serangan terkoordinasi dan benar-benar memberikan semuanya terhadap Artem Dopi atau Eldor Shomurodov di 15 menit terakhir, Roma seakan-akan gelandangnya bertahan, ingin mencoba menyamankan persepsi antar pemain untuk benar-benar bisa masuk kotak penalti. Tapi itu yang membuat Roma sedikit tertekan hingga tidak mampu menyetak gol. Mungkin saja pada laga ini Juventus berhasil menekan Roma walaupun 50-50, mereka mengalami kerugian dan sedikit keuntungan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, terus juga komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Sawery di deskripsi. Akhir kata, terima kasih.